Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau ngebahas tentang sebuah kisah pembakaran panti jompo yang ada di Australia. Mau tahu gimana ceritanya guys? Ya, check this out. And I got really scared because I didn't think that it would spread so quickly. Pada November 2011, ada seorang pria yang diketahui bernama Roger Kingsley Dean yang berprofesi sebagai seorang perawat di rumah panti jompo Quaker Hills Nursing Home di daerah Sydney, Australia. Dia ditangkap oleh polisi karena melakukan sebuah tindakan kejahatan. Jadi kejadiannya seperti ini guys. Waktu itu si Roger Dean sedang bekerja shift malam dan sekitar jam 4.50 pagi waktu setempat, waktunya si Roger Dean ini untuk siap-siap ganti shift dengan perawat lain. Nah, si Roger ini membakar 2 kamar di dalam panti jompo tersebut. Satu kamar kebetulan lagi kosong, gak ada isinya guys, dan satu kamar lagi itu ternyata berisi 2 orang pasien yang sedang tertidur. Akhirnya api pun cepat menyebar. Gak cuma 2 kamar itu aja yang terbakar, tetapi hampir satu panti jompo tersebut habis dilahap api. Banyak pasien yang berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran, tetapi gak sedikit juga yang menelan jiwa. Ada 5 pasien yang meninggal langsung di tempat dan ada 6 pasien yang luka-luka serius, kemudian dibawa ke rumah sakit dan akhirnya pun ikut meninggal di rumah sakit. Jadi, total korban dalam kejadian ini ada 11 orang. Dan berikut nama-nama dari korban. Yang pertama adalah Dorothy Wu berusia 85 tahun, yang kedua bernama Alma Smith berusia 73 tahun, yang ketiga bernama Reginald Green berusia 87 tahun, yang keempat adalah Lola Bennett berusia 86 tahun, yang kelima adalah Ellie Wood berusia 97 tahun, yang keenam adalah Urbana Alipio berusia 79 tahun, yang ketujuh adalah Cesara Galea berusia 82 tahun, yang kedelapan adalah Doris Beck berusia 96 tahun, kesembilan adalah Verna Wibeke berusia 83 tahun, yang ke-10 adalah Dorothy Sterling berusia 80 tahun, dan yang ke-11 terakhir adalah Neil T.G. Fuckley berusia 90 tahun. Guys, bisa bayangin yang jadi korban adalah nenek-nenek dan kakek-kakek semua. Tega banget gak sih ini orang guys? Tingkahnya ini menurut gue lebih parah dari setan, tau gak sih guys? Tau gak sih guys, ketika kejadian ini semua orang termasuk petugas ambulans, pemadam kebakaran, serta perawat-perawat lain sibuk nih kesana kemari menyelamatkan pasien-pasien. Dan si Roger Dean ini malah ikutan dong wawancara TV dengan Channel 7, channelnya Australia. Trying their best to get everyone out at the moment. Yeah. Di persidangan, akhirnya si Roger Dean mengaku bersalah karena membunuh 11 orang pasien panti jompo tersebut. Dia mengatakan bahwa dia melakukan hal gila ini karena dia takut ketahuan oleh manajernya bahwa dia sudah mencuri obat-obatan. Jadi ceritanya gini guys, satu hari sebelum kejadian, Roger Dean mencuri kurang lebih ada 237 tablet obat penahan rasa sakit dan obat penenang yang termasuk dalam jenis narkotika seperti morfin dan lain-lain. Harusnya obat itu dikonsumsi oleh pasien-pasien yang ada di panti jompo ini ya. Tapi karena Roger Dean sudah kecanduan obat-obatan tersebut, dan kalau mau beli obat-obatan ini itu di luar agak mahal ya guys, dan juga menggunakan resep dokter, akhirnya dia ambil jalan pintas, dia mencurilah obat-obatan itu di panti jompo ini. Nah, siang hari keesokan harinya ternyata manajer dari perawat-perawat yang ada di situ di tempat panti jompo ini
notice kalau ada obat-obat yang hilang. Terus dia ini sempat nanya sama Roger Dean ini, tapi si Roger Dean sok-sok nggak bersalah guys. Dia bilang nggak tahu lah, dia bilang nggak lihat lah, terus dia bilang pokoknya macem-macem lah alasannya guys. Sampai akhirnya manajernya ini akhirnya memanggil polisi guys buat menginterview perawat-perawat yang ada di sana. Akhirnya ketika dia ini shift malam, dia jalankan deh tuh aksi gilanya dia yang membakar 2 ruangan sekaligus yang ada di rumah panti jompo ini menggunakan korek api yang dia miliki. Rencananya dia itu guys, dia itu mau ngambil buku inventaris obat-obatan yang berada di laci ruang obat yang terkunci rapat. Jadi kuncinya itu dipegang sekarang oleh manajernya. Dan dia berhasil guys ternyata. For information guys, buku inventaris obat-obatan itu sebenarnya kurang lebih tuh sama kayak buku inventaris biasa. Misalnya ada obat A itu sisa awalnya berapa dan sekarang itu sisanya tinggal berapa. Begitu juga dengan obat B, awalnya berapa dan sekarang sisanya tinggal berapa. Dan biasanya mereka itu mengupdate setiap hari guys, per tanggal gitu dibikinnya. Nah, buku ini guys ternyata yang mau diambil oleh si Roger Dean ini dengan mengorbankan 11 orang pasien panti jompo. Kebayang gak sih guys, gilanya dia itu gimana? By the way guys, ada CCTV loh ternyata di tempat perawatnya itu. Lah, si Roger Dean ini apa nggak sadar apa gimana ya? Dia ini mau ngambil buku, tapi dia masih ketangkep di CCTV. Banyak dari keluarga korban yang marah banget sama si Roger Dean ini. Bahkan mereka itu bilang kalau misalnya si Roger Dean ini sampai bebas, maka mereka akan membunuh dia di luar. Dan Roger Dean akhirnya dipenjara seumur hidup dengan kemungkinan dia tidak akan pernah bisa bebas bersyarat keluar dari penjara guys. Ada 2 fun fact mengenai Roger Dean ini guys. Yang pertama adalah dia ini waktu kejadian pembakaran, tahu nggak? Dia itu pura-pura kehabisan nafas guys. Katanya dia itu banyak menghirup asap dan dia itu minta pertolongan ambulan dong guys. Drama banget kan? Dan fun fact yang kedua adalah ketika dia di penjara, dia ini sempat mengirimkan sebuah surat kepada editor majalah DNA. Majalah DNA itu adalah salah satu majalah gay di Australia, bahwa dia tidak dapat mengakses majalah tersebut ketika dia sedang berada di penjara. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. 3 kata sih buat si Roger Dean ini, gila, gila, dan gila. Terima kasih banyak guys udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!